Kami mau mengagungkan Kau Yesus. Ya Rabbashikana Rabbashikana. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Kuasa-Mu yang dahsyat, yang besar mengalir atas ibadah ini, mengalir atas semua orang-orang yang hadir, orang yang menyaksikan, mendengar kebenaran firman. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pembebasan terjadi. Nama Tuhan ditinggikan, nama Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Kerajaan-Mu datang dan kebenaran dilakukan di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah ini. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari berikan salam sampingin kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin.
Siapkan hati kita mau membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami perlukan Tuhan kuasa-Mu di tempat ini mengalir. Kami perlukan Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami ya Bapak. Ya Rabashikan, Rabashikan, Rabashi. Biarlah Tuhan setiap kami boleh pekat terhadap Roh-Mu Bapak. Kami boleh bersatu Tuhan dengan Roh-Mu ya Bapak. Sehingga kami Tuhan menjadi kesatuan Tuhan di dalam-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menghadir di sini, memenuhi setiap kami Bapak. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Hadirin Tuhan, ku rindu telah mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak, mengutus kau manis dan lembut. Manis dan lembut, Yesus, Bapa penolong kami Tuhan, penolong yang sejati dan suci.
memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu mengubah setiap kami. Ini waktu-Mu, kami menantikan dan kami menyambut kebenaran-Mu yang kuat mengubah kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Tampilkan slide-nya. Dua minggu lalu kita telah membahas bagaimana gunung-gunung masalah harus kita lewati. Jadi tidak semua gunung itu bisa kita, waktu kita doakan, kita suruh menyingkir. Tidak semua itu bisa menghindar. Maksudnya tidak bisa semua itu akan menyingkir dari hadapan kita. Gunung-gunung itu bicara tentang masalah, ya. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, tapi ternyata yang kita lakukan, ternyata gunung itu tetap diam, tidak berpindah, ya. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita harus menerobos setiap gunung-gunung yang menghalangi pikiran kita. Artinya duduk di depan. Dan yang Tuhan mau kita mengubah perspektif kita ketika ada masalah. Ketika melihat sesuatu yang tidak bisa berubah, ternyata Tuhan menginginkan pikiran kita yang berubah. Nah kemudian dalam perjalanan hidup ini, saya menyadari, saya melihat bahwa ternyata yang kita hadapi bukan cuma gunung, ada tembok. Ini yang disebut yang namanya tembok kemustahilan. Tuhan bisa menghancurkan tembok itu dengan segera, sama seperti Tuhan menghancurkan tembok Yeriko. Dahsyat sekali, secara instan, secara ajaib. Saya menyukai mujizat yang instan. Saudara suka? Tiba-tiba lagi tidak ada uang, Tuhan saya butuh uang, muncul. Wow. TV ini adalah mujizat instan. Alat musik ini mujizat yang instan. Keyboard itu mujizat yang instan. Kita dalam pelayanan karis telah banyak melihat mujizat yang instan yang Tuhan kerjakan. Dan kita semua bersuka cita, kita bersorak tentang hal itu, saudara. Kita melihat orang-orang bertobat secara instan. Dengan begitu cepat, tangan Tuhan melawat setiap orang-orang yang sakit, tiba-tiba sembuh. Orang-orang yang terbelenggu tiba-tiba bebas. Wah, ini luar biasa sekali. Semua kita suka. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika tembok itu tidak runtuh? Saudara sudah berpuasa, saudara sudah berdoa, saudara deklarasi firman, saudara rajin beribadah, tetapi masalah tetap ada. Kita sudah lakukan puasa 7 hari, puasa 21 hari, puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Kita doa semalam suntuk, saling membasuh kaki, masalah tetap ada. Kita sudah pelayanan, setia beribadah, setia melayani di gereja, setia datang pemuritan, setia datang konser, masalah tetap ada, tembok tetap ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara lakukan ketika tembok masalah itu tidak runtuh? Ternyata tidak semua tembok bisa runtuh seperti tembok Yeriko. Sebab itu malam ini kita harus belajar. Ternyata waktu tembok itu tidak berubah, tembok itu tidak runtuh, kita yang harus berubah. Kita harus bertumbuh melampaui tembok itu. Jadi kita yang harus bertumbuh melampaui tembok itu. Kita belajar dari Yusuf dan janda miskin. Yusuf banyak menghadapi tembok dalam hidupnya.
Dia dibuang ke dalam lubang sumur. Lubang itu bicara tentang lembah kekelaman. Dia dijual sebagai budak. Bukan artis. Budak. Dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia dibuang ke dalam sumur, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dengar, Yusuf keluar dari sumur itu bukan karena tembok sumur itu runtuh, tetapi karena dia diangkat oleh saudara-saudaranya. Waktu dia diangkat saudara-saudaranya, dia berpikir bahwa dia bebas. Hanya berselang beberapa jam, lewatlah kafilah Ismail. Dan saudara-saudara berinisiatif, kita jual saja dia. Daripada kita bunuh, tidak dapat apa-apa. Hidup tanpa kejelasan. Mau dibawa kemana saya? Apa yang akan terjadi dengan saya? Akhirnya dia dibeli oleh Potifar, pegawai istana Mesir, istana Firaun. Hidupnya mulai enak, karena dia orangnya rajin, orangnya jujur, orangnya ulet, tekun. Akhirnya Potifar senang dengan dia. Jadi kehidupannya yang tadi susah mulai berubah jadi lumayan. Lumayan enak, makannya sudah enak. Bukan lagi makan makanan budak. Tidurnya mulai enak, saudara. Dia diberi tanggung jawab, jadi mulai sedikit nyaman. Tapi tiba-tiba kenyamanan itu berubah. Dia difitnah, memperkosa istri Potifar, dan dibawa dan dibuang ke dalam penjara lagi. Jadi beberapa tahun dia ada di dalam penjara itu. Tapi ajaibnya, waktu Tuhan membawa dia keluar dari penjara, Tuhan tidak meruntuhkan tembok itu. Ya, Tuhan tidak meruntuhkan tembok penjara untuk membawa Yusuf keluar. Jadi ketika saudara dan saya mengalami masalah, jangan pernah berpikir bahwa semua tembok itu bisa runtuh. Sekalipun kita deklarasi. Itu baik, itu bagus, itu penting. Saya suka melakukannya. Tapi dengar, tidak semua tembok bisa runtuh. Tidak semua. Tuhan membawa Yusuf keluar dari tembok penjara itu dengan cara membuat Yusuf itu berakar di dalam kebenaran Tuhan, sehingga cabang-cabangnya dia naik. Kita lihat gambaran profetik dari Yusuf. Kejadian 49 ayat 22. Jadi ini adalah gambaran profetik tentang Yusuf. Ya, lihat ini. Kita baca sama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Yusuf adalah pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang subur di tepi mata air, dengan cabang-cabang tumbuh melewati tembok dan berbuah lebat. Ternyata gambaran profetik ini untuk orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk setiap kita, saudara. Yusuf itu gambaran pohon buah-buah yang muda. Bukan sembarang pohon, tapi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yang berbuah lebat, apa saja yang dia buat berhasil. Dan pada musim apapun dia tetap berbuah. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Waktu dia berakar di dalam kebenaran Tuhan, maka Yusuf itu bertumbuh melampaui tembok. Makanya Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Kenapa? Karena kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kita bertumbuh melampaui tembok. Ini sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Slide lagi, kita baca bersama saudara-saudaraku. 3, 2, 1. Hal ini menunjukkan alih-alih merobohkan tembok, Tuhan justru membuat akar rohani kita tertanam lebih dalam, dan ranting kita bertumbuh lebih tinggi, sehingga kita dapat mengatasi tembok rintangan tersebut. Jadi waktu saudara dan saya pelajari begini, saudaraku. Waktu dalam pelayanan bertahun-tahun ada masalah, berminggu-minggu ada masalah, didoakan tidak selesai. Ternyata Tuhan mau saya bertumbuh. Katakan pada dirimu, saya harus bertumbuh. Sehingga ketika masalah datang, saudara bisa berkata, pencobaan ini biasa.
pasti akan ada masalah. Tapi kalau saudara tidak bertumbuh, maka masalah itu akan menjadi tembok penghalang yang tidak ada jalan keluar ini. Buntu ini, mentok ini, stres, depresi, tertekan. Saudara di kampus ada masalah. Saudara pergi di tempat praktek ada masalah. Saudara dari kampus kemari ada masalah. Di gereja ada masalah. Saudara pulang ke rumah ada masalah. Saudara pergi kerja ada masalah. Dengan karyawan, sesama karyawan, dengan customer, dengan atasan. Kalau saudara tidak bertumbuh di dalam iman, maka masalah itu menjadi penghalang. Tapi waktu saudara bertumbuh, maka saudara melihat tembok itu jadi jembatan. Ya, jadi jembatan untuk menghubungkan saudara kepada destinimu. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kita baca bersama. Kolose pasal 2 ayat 7. Mari baca bersama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini dikatakan hendaklah kamu berakar. Berakar. Kita lihat 2 Petrus 3, 18. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 18. Tiga, dua, satu. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan menginginkan saudara dan saya berakar. Bukan akar pohon rica, pohon tomat yang satu kali ada begini kita cabut. Alkitab menggambarkan kita pohon tarbantin, pohon yang besar. Bukan cuma berakar. Ketika kau berakar, kau akan bertumbuh. Orang yang tidak bisa berakar, tidak mau berakar dalam Kristus, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Seringkali kita akan berhadapan dengan situasi sulit, situasi yang tampak tidak berubah, dari tahun ke tahun tidak berubah, dari bulan ke bulan tidak berubah. Keadaan di luar kendali kita, hubungan sulit, hubungan dengan orang tua sulit, hubungan dengan teman gereja sulit, hubungan dengan teman kerja sulit, pekerjaan krisis, ada tantangan di tempat kerja, keuangan mengalami krisis. Kita mendapatkan perilaku negatif dari orang lain yang tidak ada henti-hentinya. Ngomong kasar, ngomong tidak bagus, perkataan kutuk dari orang keluar menuju kita, itu tidak ada henti-hentinya. Bahkan kita mengalami kebiasaan-kebiasaan buruk yang, aduh kayaknya saya tidak bisa berubah ya. Kok saya begini terus? Bahkan kita pastiin dengan diri kita sendiri. Allah akan tetap menyertai kita, bahkan ketika tembok-tembok di sekitar kita tidak lenyap. Allah bekerja keras untuk membawa perubahan dan terobosan untuk kita. Dengarkan saudaraku, sekalipun tembok itu tidak berubah, tembok itu tidak hancur, Alkitab mencatat Allah menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Lihat, ternyata keberhasilan tidak ditentukan dari masalah. Seringkali tidak bisa berubah ini, tidak bisa maju ini. Ternyata tidak ditentukan dari situasi, ditentukan dari kita. Bukan dari situasi, bukan dari mana. Slide lagi. Belum sampai di situ saya. Sebelum kita mengalami terobosan lahiriah, coba slide, kayaknya saya catat lagi. Ya, kita baca sama-sama.
3:21. Sebelum kita mengalami terobosan lahiriah, terlebih dahulu kita harus mengalami terobosan batiniah dan spiritual. Terobosan lahiriah itu seperti apa? Ketika kita tidak ada uang, tiba-tiba ada uang. Itu terobosan lahiriah. Ketika ada masalah, tiba-tiba masalah selesai. Ketika kita keles dengan orang, tiba-tiba kita langsung berdamai dengan dia tanpa tunggu lama. Itu terobosan lahiriah. Tapi dengar, terobosan lahiriah terjadi ketika saya dan saudara mengalami terobosan di dalam batin, jiwa kita, dan spiritual, roh kita. Tuhan mau rubah kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Slide sebelumnya. Janda miskin, 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Kita lihat. Kita belajar dari Yusuf dan kita belajar dari janda miskin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Kita baca bersama. Kita mulai. 3:21. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Janda miskin mengalami situasi sulit. Dia mengalami tembok dalam keuangan. Dia istri seorang nabi. Salah satu nabi yang ada di bawah pimpinan dari Nabi Elisa. Waktu nabi itu meninggal, ternyata dia meninggalkan utang. Dan janda ini kesulitan untuk membayar. Semuanya buntu. Dia putus asa, tidak ada jalan keluar. Terancam dengan utang, bukan cuma sampai di situ. Dia terancam anaknya harus diambil jadi budak. Ada tembok kemustahilan di hadapannya. Saudara mengalami tembok kemustahilan apa hari-hari ini? Apa yang sedang saudara alami, saudaraku? Dengarkan, Allah tetap menyertai-mu ketika kau mengalami tembok itu. Ketika kau terkurung dalam penjara, Allah tetap ada di situ. Sebelum saudara mengalami terobosan secara lahiriah, Tuhan sengaja membawa kita ada di dalam situasi itu agar kita bisa bertumbuh lewat situasi itu. Kita lihat kunci untuk bertumbuh mengalami tembok, mengatasi tembok. Kunci bertumbuh mengatasi tembok. Yang pertama, mengubah perspektif. Kita harus mengubah pikiran kita. Kita jangan sampai salah fokus. Masalah yang kita hadapi itu memang nyata. Waktu kita menghadapi masalah di tempat kerja, dengar, itu bukan halusinasi. Itu nyata itu. Betul-betul bermasalah kita. Ya. Waktu saudara di kampus, waktu saudara kekurangan uang, itu bukan halusinasi, itu real. Tapi yang Tuhan mau kita jangan sampai salah fokus. Karena kalau kita fokus dengan masalah, kita sedang memberdayakan masalah itu jadi tembok yang besar. Dan kita menganggap saya tidak punya jalan keluar. Selesai sudah saya di sini. Akhirnya beberapa orang, dan saudara bisa mengalami, saudara tidak lagi percaya dengan Tuhan. Saudara tidak lagi mau berdoa. Saudara tidak mau lagi didoakan. Mengapa? Saya berdoa masalah tetap ada. Jadi lebih baik tidak berdoa. Saudara tidak lagi ke gereja. Nah, kalau ke gereja saja masalah tidak berubah, mending tidak usah. Buang-buang waktu. Saudara jangan sampai salah fokus. Ya, jangan sampai salah fokus. Sebagian orang mengalami tembok kebencian, tembok kedengkian, tuduhan palsu dari orang lain dan dibatasi oleh orang lain. Jika tembok yang kita hadapi adalah orang lain, orang di rumah, orang di gereja, orang tempat kerja, apa sampaikan? Jangan tunggu orang berubah baru saudara mau berubah. Itu tidak akan terjadi.
Jangan biarkan terobosanmu tergantung dari sikap dan perbuatan orang. Kita kan biasa begitu. Kita tunggu orang berubah baru kita mau berubah. Kita tuntut orang tapi kita tidak mau berubah. Ubah pikiran kita. Coba sekali. Apa yang jadi masalah dari gambar itu, saudara? Lihat dan imajinasikan. Lihat dan ambil kesimpulan dari gambar itu. Saudara lihat orang itu duduk. Dia merasa, dia menganggap dirinya ada terkurung oleh tembok dan dia tidak bisa keluar. Itu pikiran yang salah. Lihat kuda itu. Dia pikir dia tidak bisa lari karena dia diikat. Padahal dia lebih kuat daripada kursi tali yang terikat di kursi. Benar itu? Ya. Coba slide lagi. Baca, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mengubah perspektif adalah keputusan untuk sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, sekalipun berlawanan dengan keadaan yang sedang kita alami. Ya. Janda miskin itu, dia telah kehilangan suami dan dia sudah kehilangan uang habis, dan sebentar lagi dia akan kehilangan anak. Apalagi yang mau habis dari dirinya? Semua dilucuti. Sudah tidak ada lagi, saudara. Dan ketika Nabi Elisa datang, dia mengadu masalahnya. Ini bagus. Saudara kalau ada masalah, mengadu dengan Tuhan. Ya. Jadi janda ini datang kepada orang yang tepat. Saudara kalau punya masalah, datanglah kepada orang yang tepat. Minta solusi, bukan bergosip. Minta solusi, bukan cari dukungan untuk hajar orang yang sana. Wih, saya mistis begini, dukung dulu saya. Orang-orang kan suka cari dukungan kan, menghasut orang-orang lain untuk menjatuhkan orang yang menyakiti dia. Elisa bertanya, apa yang ada di rumah? Tidak ada. Uang habis, makanan tidak ada, semuanya habis. Elisa kembali bertanya, coba lihat baik-baik apa yang ada di rumah. Ya. Apa yang ada di rumah? Dan dikatakan hanya ada 1 botol minyak. Slide. Nanti kebal dulu. Oh sorry. Balik lagi. Yang kedua tadi. Janda itu ngomong, saya cuma punya 1 botol minyak. Dia menganggap remeh minyak itu. Ternyata minyak itu kunci dari mujizat. Apa yang saudara anggap tidak penting dalam dirimu, itu bisa jadi mujizat. Saudara tidak punya apa-apa lagi, tapi saudara masih bisa berdoa. Ya. Saudara punya perkataan nubuatan yang pernah disampaikan oleh orang lain, angkat di hadapan Tuhan. Saudara punya karunia rohani, saudara masih bisa melayani, bawa itu di hadapan Tuhan. Saudara telah menerima janji Tuhan, bawa di hadapan Tuhan. Dengar, Tuhan tidak tertidur. Sesuatu yang kau anggap tidak penting, dengarkan. Jangan sampai salah fokus. Itu kunci dari mujizat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Waktu perempuan itu ngomong, saya cuma punya 1 botol minyak ini. Elisa ngomong, ambil bejana-bejana yang lain. Kalau kau sudah dapatkan banyak bejana, masuk ke dalam rumahmu, kunci pintu. Ini seperti yang Yesus katakan waktu kau berdoa, masuklah dalam kamar dan tutup pintu. Tuangkan minyak itu. Dengarkan, ini bicara tentang ketaatan.
Saudara mau mengalami terobosan, saudara harus taat. Ketaatan kunci dari terobosan, kunci dari pemulihan, kunci dari keajaiban. Mengubah perspektif adalah keputusan untuk sepakat dengan Tuhan, sepakat untuk mengalihkan kembali fokus kita dari yang salah kepada yang benar. Karena perspektif yang benar itu perspektif yang benar mengenai terobosan membuat kita tidak akan terjebak dalam yang namanya sakit hati waktu kita mengalami yang namanya penundaan. Orang kalau harapannya tertunda, Amsal katakan, menyedihkan hatinya, sakit hati. Tapi waktu kita mengerti tentang terobosan Tuhan, kita akan melihat bahwa penundaan itu akan menjadi jembatan, tembok itu akan menjadi jembatan, masalah itu akan menjadi jembatan untuk membawa kita kepada tujuan terobosan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, kunci yang kedua untuk ini lagi sebelum saya kesana, dengarkan. Bahkan di saat hubunganmu sedang retak, tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Jangan jadikan masalah untuk saudara tidak mau bertumbuh. Yang rugi nanti saudara. Justru keretakan membawamu akan menjadi bertumbuh, berakar, semakin kuat. Saya mau ke gereja kalau dia tidak mengampuni saya. Saya tidak mau ke gereja karena persembahan tidak ada. Biasanya orang-orang begitu. Kenapa tidak di gereja? Tidak ada persembahan. Memang itu minta kamu. Ya. Tapi kalau ada uang harus kasih persembahan. Yang pelit. Tapi kalau memang tidak ada, tetap datang. Jangan berpatokan dengan dana, dengan uang. Situasi sulit bisa membuat kita semakin kuat. Dengarkan, justru situasi sulit membuat kita itu bisa bertumbuh sangat kuat. Otot-otot rohani kita akan kuat, akar-akar rohani kita kuat. Orang yang tidak pernah mengalami masalah, dia sedang ada dalam masalah besar. Yang kedua, kunci terobosan yang kedua, menjadi gemuk dalam Tuhan. Saya sedang tidak bicara tentang obesitas, ya. Obesitas itu tidak baik. Gemuk, gendut, gemrot itu tidak baik. Tapi gemuk yang saya maksudkan sini, yang saya mau bahas, itu bicara tentang bertumbuh sehat. Yesaya 10 ayat 27 slide, versi Amplified. Kita akan baca bersama ayatnya. Saya kaget dengar ayat itu. Saya kagum dengan Tuhan. Kita baca 3, 2, 1. Pada hari itu juga beban orang Asyur akan terangkat dari bahumu dan kuknya dari tengkukmu. Kuk itu akan dihancurkan karena kegemukan yang mencegahnya untuk dilingkarkan di leher. Saudara baca lagi, sekali lagi dengan Tuhan. 3, 2, 1. Ternyata saudaraku, tembok-tembok penghalang, tembok-tembok kemustahilan itu bicara juga tentang kuk penindasan. Ya. Nah, maju, tolong. Kuk itu posisinya di leher. Itu seperti itu. Contoh ini kuk. Kuk itu seperti ini. Ini namanya kuk penindasan. Saya suruh dia tutupi mencuri, tapi dia ngomong jangan. Saya tidak mau. Saya akan tetap suruh itu mencuri. Kenapa? Karena dia ada di bawah kendali saya. Kau harus berzina hari ini. Ngomong, saya tidak suka. Saya tidak mau. Tapi karena ada di bawahku, dia akan tetap lakukan. Orang ada di bawahku seperti itu. Dia tahu mengampuni itu harus. Dia tahu sebab akibatnya. Tapi karena dia bawa hukum, dia tidak mau melakukan. Dia tahu itu dosa. Dia tahu itu salah. Tapi karena dia ada di bawah hukum, dia akan tetap melakukan kesalahan itu. Kita tahu Allah itu penyedia, penolong, pembebas. Tapi karena kuk itu ada di leher kita, maka kita akan tetap khawatir, cemas, dan takut.
saya dapat pengertian seperti ini, saudara. Yang namanya penindasan itu dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kalau lingkarannya cuma segini, dengar, waktu lingkarannya cuma segini, sekalipun umur kita bertambah, lingkarannya tetap begini, saudara. Tapi waktu kita menjadi gemuk di dalam Tuhan, maka lingkaran itu tidak akan muat lagi dan dia akan putus, lepas. Makanya saya katakan, kok itu hancur karena kita menjadi gemuk. Dalam terjemahan lain, terjemahan Ibrani, kegemukan diterjemahkan sebagai penuh dengan urapan, penuh dengan minyak urapan, bukan obesitas. Beda obesitas rohani. Obesitas rohani itu orang banyak tahu tapi tidak bisa lakukan. Itu obesitas, saudara. Tapi kegemukan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini adalah hidup penuh dengan pengurapan Tuhan. Waktu kita penuh dalam pengurapan Tuhan, maka kuk itu akan putus, hancur. Dan itu tidak terjadi di gereja. Saya temukan ternyata itu tidak terjadi di gereja, saudara. Terima impartasi itu penting, harus. Saya katakan harus. Tapi impartasi itu harus bertumbuh di rumah, di ruang doamu. Pengurapan itu bertambah di dalam ruang doa kita. Kita diberikan impartasi, tapi kita harus melipat gandakan impartasi itu. Bagaimana supaya kita menjadi gemuk dalam Tuhan? Ini dia, pola ilahi. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Makan firman sebanyak-banyaknya. Membaca Alkitab, merenungkan firman, dan memperkatakan firman. Kalau saudara mau jadi gemuk, saudara kan, kita kan kalau mau jadi gemuk, kita kan harus banyak makan kan. Yang tadinya porsinya cuma 1 piring, karena kita mau gemuk, 1 hari 5 kali. Tidak butuh waktu lama itu. Nah, sampai 6 bulan biapung semua. Di pipi ke biapung, di perut ke biapung, di betis ke biapung. Makan firman. Waktu saudara baca firman, saudara sedang makan firman. Waktu saudara merenungkan firman, saudara sedang kunyah firman itu. Waktu saudara memperkatakan, saudara telan, dan itu masuk dalam rohmu. Makanya kalau baca firman itu, saudara bisa dengar apa yang saudara baca. Jangan baca dalam hati. Ya. Karena makan dikunyah dengan makan ditelan rasanya beda, saudara. Kecuali saudara makan dui, kapurung itu langsung ditelan itu. Tapi saya karena suka bakunya, saya kunyah. Ya. Jadi untuk menjadi gemuk di dalam Tuhan, kita harus makan firman sebanyak-banyaknya dan menjadi penuh dengan urapan Tuhan, sehingga urapan itu tidak hanya menjamah kita sementara waktu. Dengar, urapan itu tidak menjamah kita hanya sementara waktu, tetapi akan mengubah kita secara permanen. Saya merasakan dijamah Tuhan minggu ini. Dengar, urapan itu tidak hanya berlaku di dalam gereja. Urapan dan kehadiran Tuhan terus berlaku di rumah. Dengan cara saudara harus makan firman sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saudara dan saya harus hidup dalam pujian, penyembahan, doa. Bahkan di saat saudara tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa, dan tidak rasa apa-apa. Kan banyak kan kita seperti itu. Kalau kita doa, baru keceng, jring, buru-buru merinding, langsung ada Tuhan datang, kita kan senang kan? Tapi bagaimana kalau itu tidak terjadi? Bagaimana kalau saudara tidak rasa apa-apa waktu berdoa? Bagaimana waktu saudara tidak bisa lagi meneteskan air mata waktu berdoa? Bagaimana waktu bulu kuduku tidak berdiri lagi? Bagaimana waktu sudah tidak bersemangat lagi? Saudara sudah berdoa, saudara sudah memuji, saudara sudah menyembah Tuhan. Karena
Karena itu nutrisi bagi rohmu, nutrisi bagi jiwamu. Yang ketiga, saudara harus berpuasa dan melakukan perbuatan baik. Ada terobosan dalam puasa. Coba slide lagi. Kalau tidak saya tulis. Rahasia untuk mengalami terobosan bukan tentang melenyapkan tembok yang mengelilingi hidup kita, tetapi tentang di mana kita tertanam di mata airnya Tuhan. Terobosan akan dimulai saat kita berakar, masuk ke dalam tanah yang subur. Terobosan akan dimulai saat akar rohani kita masuk ke dalam tanah, kemudian cabang kita bertumbuh tinggi, melampaui tembok. Saudara, kenapa saya tekankan saudara harus baca Alkitab, saudara harus memuji Tuhan, saudara harus menyembah Tuhan. Pemikiran orang dangkal supaya kita dewasa. Lantas kalau saudara dewasa rohani, kenapa? Saudara lagi tidak seperti anak-anak? Ya benar, tapi bukan hanya sebatas itu. Dengarkan, setiap hari kita dapat masalah. Setiap hari kita mengalami masalah. Masalah yang kita buat atau masalah orang lain. Saudara harus membaca firman, saudara harus berdoa supaya masalah yang datang itu saudara lebih besar dari masalah itu. Sehingga waktu saudara nyanyikan lagu seperti ini, Yesus lebih besar, saudara benar-benar yakin Yesus lebih besar dari masalah itu. Yesus dalam kita, artinya kita lebih besar dari masalah itu. Kapan terjadi? Waktu kita gemuk di dalam Tuhan. Gemuk dalam Tuhan. Bukan cuma gemuk di perut. Ya, jangan cuma badan kita yang gemuk. Tapi saudara yang tidak gemuk, bolehlah saudara agak langsing-langsing, tapi dengar rohanimu jangan langsing. Nanti kok perhambaan bisa putus. Ya. Badanmu ideal, mantap, tapi rohmu harus kuat. Harus kuat. Karena kuk penindasan itu ukurannya tidak pernah berubah. Tembok penghalang tidak pernah berubah. Dengar, ukurannya tidak pernah berubah. Kuk itu tidak pernah berubah ukurannya. Orang yang membuat kita kesal tidak akan pernah habis. Ya. Saudara selesai bermasalah dengan ini, bernamai nanti bermasalah dengan sana. Selesai bermasalah dengan sana, bermasalah dengan sana. Bisa cuma gara-gara mau pinjam sana tadi dikasih pulang. Pinjam jaket lupa dikasih pulang. Bisa di meja makan, kita baru 1 kali tambah, ada 3 kali tambah. Bisa ribut di meja makan. Dengar, di mana-mana bisa ada masalah. Waktu tidur bisa bermasalah. Kita 3 pakai bantal guling, bantal kepala, semua ada 3. Terus kita yang 1 tidak dapat bantal. Terus kita pura-pura tidur. Bisa ribut semua. Hal sepele bisa ribut. Ya. Suami istri bisa ribut. Ya. Laki-laki kalau ambil baju kan tinggal coba. Tak jatuh baju. Istri sampai balikan. Saya begitu. Saya begitu. Bukan kamu. Kamu belum kawin. Bukan Pak Adi. Perempuan kan rapi. So dilipat rapi-rapi. Pas kita ke sini. Kalau baju, ini sedikit. Kalau baju, diangkat, baru ditarik satu. Lihat ya, diangkat, tarik satu. So lihat tuh, diangkat, bukan langsung ditarik. Cuma saya dapat rahasia bahagia dalam rumah tangga. Pokoknya istri mau ngomong apa, dan iyo saja, iyo saja. Biar belum bisa berubah, iyo saja. Jangan dibantah, ribut nanti tuh. Saya bilang istri, oke saja. Tapi begini, oke. Kemana kita? Di sini, oke saja. Dia belum dilakukan, oke saja. Semua bisa ribut. Ya, bagaimana Pak? Ya, jadi kita harus gemuk
dia, peperangan rohani itu tidak berubah. Strategi iblis tetap sama, dusta. Tidak pernah berubah. Mau di tingkatan manapun dalam peperangan rohani, tetap strategi iblis berdusta. Itu cara yang lama dan tetap masih efektif, menipu orang-orang Kristen, menipu anak-anak Tuhan. Namun waktu perspektif kita berubah dan kita menjadi gemuk dalam Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan setiap hari, kekuatan kita yang akan berubah. Masalah itu tidak berubah, tapi kekuatan kita yang berubah. Peperangan rohani tidak pernah berubah, tapi kekuatan kita berubah, sehingga kita bisa lewati, kita bisa menang. Daya juang kita semakin kuat dan iman kita semakin kuat. Kuk penindasan hancur, tembok kemustahilan kita bisa lewati, dan tembok itu menjadi jembatan. Ini kan bagus, luar biasa. Yang terakhir, konsisten. Kita terjebak dengan pola pikir yang salah. Kita mengalami masalah. Saya kasih contoh begini, kita alami masalah, dan semua pendeta di seluruh dunia berkata kalau ada masalah berdoa. Dan kita mulai masuk ke dalam kamar, berdoa 35 menit dengan sebuah harapan, begitu selesai berdoa, masalah selesai. Habis berdoa buka pintu, masalah masih ada. Dan kita akan berpikir, tidak usah berdoa, saya harus kerja, saya harus berjuang sendiri. Tidak usah lagi andalkan pendeta, tidak usah lagi andalkan berdoa, pokoknya saya harus berjuang. Itu yang saya alami waktu saya olahraga, obat kasih kecil perut, 3 bulan tidak turun-turun perutku. Dan saya pikir ternyata sia-sia, lebih baik saya makan somai banyak-banyak, saya makan roti banyak-banyak, saya makan saja sampai sepuasnya. Untuk apa? Untuk apa olahraga? Perut tetap begini juga. Mending nggak usah olahraga. Ini asumsi yang salah, saudara. Ini asumsi yang salah ketika kita baca Alkitab dan kita bilang tidak terjadi apa-apa. Kita sudah berdoa 30 menit sehari tapi tidak terjadi apa-apa. Kita sudah rajin beribadah tapi tidak terjadi apa-apa. Ini asumsi yang salah. Coba slide. Ini kebenaran yang harus saudara pegang baik-baik. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pertumbuhan rohani bukan keputusan satu hari, melainkan keputusan gaya hidup. Seperti pohon yang tumbuh perlahan, kita tidak selalu melihat perubahan hari demi hari, tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa kita telah bertumbuh melampaui. Luar biasa kan? Baca saja Alkitab, nanti saudara akan sadar begitu ada masalah yang sama, saudara lagi tidak greget kayak kemarin, saudara tidak stres kayak kemarin, saudara tidak marah seperti hari kemarin, dan saudara akan lihat, kenapa sudah jadi biasa ya? Karena saudara sudah bertumbuh. Tapi kalau saudara mengalami masalah yang sama dari tahun ke tahun dan cara penyelesaianmu tetap stres, saudara tidak bertumbuh. Karena saudara tinggalkan pola ilahi yang tadi, yang nomor 2, menjadi gemuk dalam Tuhan. Saudara tidak lakukan itu, makanya dapat masalah stres, dapat masalah lari, dapat masalah menghindar. Pertumbuhan itu harus menjadi gaya hidup. Ya. Saudara lihat Lia itu sudah jadi kecil dia konsisten. Tapi kau harus konsisten baca kitab cukup, harus konsisten juga menyembah Tuhan. Ya. Ada orang yang bisa mampu untuk konsisten untuk badannya, saya tidak bisa konsisten ke badanku. Tapi kalau konsisten untuk rohani saya bisa. Terus saya bergumul dengan perutku juga. Karena kalau di celana repot saya. Naik yang dari 32, dari 33, dari 34, repot. Jadi saudara yang badan ideal mantap lah. Gitu. Tapi saudara harus konsisten juga untuk bertumbuh. Ya.
Jadikan itu gaya hidup. Saudara baca Alkitab, gaya hidup. Saudara berdoa, gaya hidup. Ya. Saudara puasa, gaya hidup. Satu lagi, Alkitab bilang seperti ini, saudara. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, ya, iman sebesar biji sesawi, maka waktu iman ini biayanya berbeda. Waktu iman itu tumbuh, ya, iman itu tumbuh. Saya bukan bicara tentang gunung lagi. Iman itu tumbuh, maka biji itu, sekalipun dia yang paling kecil dari semua antara biji-bijian, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Ya, dahannya akan sangat besar dan akan banyak sekali burung binatang yang akan hinggap di cabang-cabangnya. Bahkan di bawah pohon itu akan banyak hewan-hewan duduk dan bernaung di bawahnya. Itu gambar dari orang Kristus. Saya tutup dengan ini. Masih gambaran profetik tentang Yusuf. Kejadian 49 tadi, ayat 22. Kita baca lengkapnya. 22, 23, 24. Kejadian 49. Yuk, 3, 2, 1. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, pemanah-pemanah dan menyebunya, namun pohon panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggi liat. Oleh pertolongan yang Maha Kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Lihat, sekalipun pemanah-pemanah menembaki dia, ingin menjatuhkan dia, tangannya tetap kuat. Dia akan tetap kuat. Dia diserbu, tapi dia tetap kokoh. Kenapa? Karena pertolongannya itu adalah Allah, Tuhan, Yesus yang menjadi perlindungannya. Yusuf itu berakar di dalam penjara. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan berlumut di penjara. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan berakar di penjara. Maksudnya masalah, tembok-tembok masalah yang mengelilingi kita. Jadikan itu jembatan. Sama lihat semuanya seperti itu. Awal-awal ada masalah, saya stres, saya sakit kepala, tidak bisa tidur. Tapi sekarang saya melihat biasa saja. Kita mau marah sama siapa kalau ada masalah? Apakah dengan marah masalah selesai? Kan tidak. Apakah dengan ribut masalah selesai? Kan tidak. Apakah dengan kita stres masalah selesai? Kan tidak. Apakah kita dengan menceritakan, menggosip dengan orang masalah selesai? Kan tidak. Jalan satu-satunya kita harus gemuk dalam Tuhan. Saudara lakukan itu secara konsisten. Saudara belum bisa sampai 5 pasal, tidak masalah. Saudara mulai dari 2 pasal. Saudara tidak bisa 2 pasal, tidak masalah. Mulai dari 1 pasal. Tapi luar biasa. Ini kan Nova ini. Berapa dulu 1 pasal? 1 hari? 15 pasal. Kau kalah gembala, bukan main. 15 pasal. Aduh. Hampir berapa hari 1 pasal? Ini yang ini saya suka, bagus ini. Kalau saya selalu ngomong harus langsung diluruskan. Berapa minggu yang lalu saya khotbah tentang tempat pengiringan. Saya bilang Bama, tidak ada yang punya, bukan Bama, Gabah. Kalau ingat juga itu tuh, kenapa kok tidak langsung luruskan? Pastor bukan Bama, kita bukan babi, pastor. Gabah. Jangan sampai saya jadi malu gara-gara ngomong seperti itu. Ya, jadi kita harus ubah perspektif kita, cara pandang kita berubah. Masalah itu tidak akan pernah berubah.
Tapi pikiran kita harus dirubah. Kemudian kita harus gemuk di dalam Tuhan, gemuk dalam hadiratnya, dengan cara kita makan firman, baca firman, renungkan firman, berdoa, pujian, penyembahan, puasa, dan jangan lupa buat baik. Karena orang kalau sudah dapat masalah, bagonggong itu, tidak bisa dia berbuat baik itu, tidak bisa masalah sedikit itu, marah, ribut itu, tendang kaleng, semua ditendang. Dan jangan lupa berbuat baik, sekalipun dalam masalah tetap berbuat baik. Ya, Tuhan memberkati kita semua bagi berdiri. Arahkan hati saya berdoa buat saudara. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhimu hari ini. Saya berdoa Roh Kudus menolong untuk mengubah cara pandangmu yang salah, yang keliru, yang membuatmu tertekan selama ini. Dengarkan, waktu saudara gemuk di dalam Tuhan, saudara konsisten membaca firman, saudara konsisten merenungkan, memperkatakan firman, saudara konsisten untuk berdoa pujian penyembahan, saudara konsisten berpuasa dan melakukan perbuatan baik, maka saudara akan melihat bahwa tembok-tembok penghalang itu bukanlah alasanmu untuk tidak bertumbuh. Engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat seperti Yusuf. Engkau akan menjadi berkat buat keluargamu, berkat buat di tempat kerjamu, berkat untuk semua orang yang berjumpa denganmu. Engkau menjadi cerminan Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhimu, cahaya fajar Tuhan memenuhimu. Saya berdoa untuk memiliki roh yang konsisten. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Silakan. Kita akan persiapkan persembahan. Ayo yang melayani ini ke atas. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan menyampaikan pengumuman. Ini minggu terakhir bulan Oktober. Sebentar lagi kita datang. Saya mengingatkan buat janji kita. Ya. Kemudian Senin Selasa tidak ada kegiatan. Hari Rabu konser itu kita buatnya di luar, di Taman Wali Kota, lapangan Wali Kota maksud saya. Ya. Kemudian Kamis tidak ada kegiatan, tetapi hari Kamis saya dan Kak Ayu, kalau ada yang ikut boleh puji Tuhan, akan ada doa di Jonowoki. Kita sedang berdoa biar ada terobosan di Jonowoki. Tuhan memberkati mereka, orang-orang di sana. Dan kemudian hari Jumat ada doa puasa tempat ini dan juga pemuridan jam 7 malam. Hari Sabtu latihan, persiapan ibadah minggu, dan hari Minggu kita ketemu lagi di tempat ini. Saya kembali mengingatkan Natal kita tanggal 16 Desember. Itu hari Selasa, ya. Terima kasih sudah mengingatkan lagi. Ini bagus, yang mengingatkan ini penting. Ya, Tuhan memberkati kita. Angkat persembahan, makin berdiri. Saya akan berdoa. Kita berdoa. Limpah syukur buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis. Seperti janda yang kehilangan dan dilucuti semua harta, tetapi mujizat terjadi ketika dia taat. Kami mau terus taat dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami mau tetap taat dalam mengelola keuangan. Kami mau taat dengan pemimpin kami di tempat kerja. Kami mau taat kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan itu. Ketika minyak itu dituangkan, maka minyak itu terus mengalir dan mengalir, sehingga janda itu dapat membayar utangnya. Janda itu dapat mencukupi segala kebutuhannya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kasih karunia mengalir. Kami pun demikian, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tahun-tahun kekeringan sudah berlalu dalam hidup kami. Kami masuk ke dalam tahun kelimpahan kasih karunia Allah. Kami mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami, semuanya. Karena kami tahu Allah itu baik, Allah itu penyedia, dan Allah tidak pernah terlambat memberikan, menolong setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Kami datang memberikan persembahan ini Tuhan, hasil pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sudah kelola dengan baik. Kami memberikan persembahan ini untuk pelayanan-Mu di Gereja Garis. Diberkati, dikuduskan, dan diberkati untuk dikelola dengan baik. Diberkati, dikuduskan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah ini. Kami berdoa buat Kota Palu, kami berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa, pemimpin kota kami. Ada kasih karunia, ada anugerah yang dicurahkan dari surga atas kota kami, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Pertobatan demi pertobatan terjadi, kebangunan rohani demi kebangunan rohani terjadi. Kami berdoa buat Palu, buat Sigi, buat Donggala, pertobatan dan pemulihan, kelepasan dan pembebasan terjadi. Buat setiap suku-suku yang ada di kota ini, yang ada di kabupaten, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang terbelenggu, setiap orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Orang-orang yang terluka, Tuhan beban dan sembuhkan hati mereka. Berkati dan pulihkan gereja-gereja yang ada. Biar kebenaran firman-Mu dengan kuat, dengan lantang, dengan teguh dinyatakan, disampaikan tanpa kompromi, dengan kasih dan juga ada kedisiplinan yang disampaikan di dalam nama Yesus. Diberkati para pemimpin-pemimpin gereja, para leader, para semua jemaat yang sedang beribadah pada malam hari ini. Ada pemulihan, ada kebangunan rohani terjadi di semua gereja dimanapun yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, berkatilah jemaat-Mu yang ada, berkati mereka yang sudah datang, berkati mereka yang mengikuti lewat live streaming. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah mulai hari ini Engkau punya rohani yang kuat, rohani yang gemuk. Engkau mencintai firman Tuhan, Engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau memperkatakan firman, sehingga engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan engkau, ketika engkau mengalami musim kering, engkau tidak mengalami kekeringan. Engkau tetap berbuah, engkau gemuk, engkau sehat, engkau kuat, karena engkau tertanam di dalam hadirat Tuhan. Biarlah manusia roh itu semakin kuat dan akurat. Jiwamu, pikiranmu diselaraskan dengan Tuhan, kehendakmu diselaraskan dengan Tuhan, perasaanmu diselaraskan dengan Tuhan, imajinasimu diselaraskan dengan Tuhan. Dan saya berdoa tubuh jasmanimu tetap sehat, tetap kuat. Kalau kau mengalami sakit, tangan Tuhan menjamahmu saat ini di dalam nama Yesus. Semua bayang-bayang maut harus pergi saat ini juga. Engkau hidup di dalam kebenaran, di dalam kehidupan kelimpahan kasih karunia Allah. Dan aliran-aliran kehidupan mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam keuanganmu, mengalir dalam kesehatanmu, mengalir di dalam keluargamu, rumah tanggamu, mengalir aliran air kehidupan. Dalam engkau membawa damai Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan harapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.